Aku punya Sofia, aku punya hikmat yang lebih tinggi daripada orang Yahudi. Oh, orang Yahudi, aku adalah bangsa pilihan. Sebelum kamu ada, aku ada. Kamu harus tunduk kepada aku. Kamu harus mengikuti hukum Tauratku. Saudara, apa yang terjadi? Orang benar yang hidupnya tidak mau direformasi, orang itu akan mengalami kehancuran nilai-nilai substansi. Bukan nilai-nilai artifisial, nilai-nilai permukaan. Jemaat Roma mempersoalkan hal permukaan. Kamu baik atau tidak baik? Kamu utama atau tidak utama? Sehingga Rasul Paulus meneteskan air mata berkata, sungguh Allah Yesus Kristus yang aku beritakan Injilnya menjadi saksiku. Aku rindu untuk bertemu dengan kamu, supaya aku bisa untuk memberikan karunia sekali lagi. Karunia rohani untuk membawa kamu kepada, yaitu perbuatan-perbuatan imanmu. Kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya, yang akan mempersiapkan kamu menjadi mempelai Tuhan Yesus. Pikirkan itu. Dan aku bukan hanya ingin untuk mengetahui kamu, tetapi aku ingin menikmati buah daripada pembaruan hidupmu. Karena apa? Ayat pertama mengatakan, karena imanmu sudah terkenal di dunia. Imanmu sudah tersebar. Saudara, saya merenungkan masa ini. Bulan ini bukan bulan yang Musa tetapkan sebagai bulan asal-asal. Tapi saya menetapkan ini dengan satu iman. Tuhan izinkan gereja KMTOM mengalami pembaruan, bukan karena jelek. Tuhan sudah tahu bahwa engkau punya iman. Iman jemaat daripada orang Roma itu iman terkenal. Terkenal di seluruh dunia. Siapa yang gak tahu jemaat Roma? Siapa yang gak tahu kepercayaan mereka? Tetapi justru Rasul Paulus mengingatkan. Apa yang menjadi dasar dia mengingatkan? Lihat di dalam Roma 1 ayat 16-17. Mari kita lihat sebentar. Kemudian kita masuk hal-hal yang reformator juga kerjakan kepada gereja. Dan sampai hari ini Tuhan ingin itu bekerja. Roma 1 ayat 16 dan 17 mengatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama orang Yahudi, juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Karena tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dasar daripada Rasul Paulus ingin untuk mereformasi jemaat Roma yang menjadi landasan bagi tokoh reformator Martin Luther adalah yang pertama, keyakinan tentang kebenaran Allah. Sesungguhnya orang-orang Roma, jemaat Roma bukan berfokus atau kembali memperjuangkan dengan kebenaran, tetapi mereka justru di luar kebenaran. Hal-hal yang bersifat permukaan, hal-hal yang bersifat sebetulnya bukan menentukan keselamatan. Itu yang mereka perjuangkan. Mereka gantikan ciptaan menjadi pencipta. Mereka gantikan buatan Allah menjadi pembuat. Mereka menggantikan apa yang diusahakan Allah menjadi pengusaha dalam hidupnya. Waduh, itu hancur. Nilai ketuhanan Kristus hancur. Pada masa 1517, Martin Luther tiba-tiba bangkit untuk dia menancapkan satu dalil reformasi terjadi. Untuk apa? Untuk menyuarakan kembali kepada ketuhanan Kristus. Sekali lagi, ketuhanan Kristus bukan yaitu kepala gereja yang diartikan para imam. Bukan struktur gereja secara hierarki. Tetapi Kristus itulah yang harus menjadi perantara antara Allah dan manusia. Bukan pemimpin gereja. Bukan ritual ibadah itu menggantikan Kristus.
Bukan sakramen ini yang menggantikan Tuhan. Sampai-sampai kita pada zaman reformasi, seluruh ikon, seluruh aksesoris ibadah diberkati sama imam-imam. Semua patung-patung diberkati oleh imam-imam. Tujuannya supaya mereka mendapatkan devisa, mendapatkan keuangan. Saudara-saudara, ini warisan daripada reformasi. Spirit inilah yang akan terus berkembang sampai gereja hari ini harus diperbarui dengan ketuhanan. Ketuhanan kita bukan sakramen, ketuhanan kita bukan baptisan, ketuhanan kita bukan gereja, ketuhanan kita bukan imam, ketuhanan kita bukan semua manusia yang bertugas di dalam liturgia. Saudara, pada zaman itu sudah merambah dan sudah hancur total ketuhanan Kristus. Sampai-sampai mereka mau menjual aksesoris gereja. Patung dijual. Sakramen jual. Satu lagi yang paling merusak iman daripada orang percaya, yaitu surat dosa dijual. Satu lagi adalah yaitu api penyucian dijual. Kalau ada orang yang meninggal, tiba-tiba dia memberikan persembahan dan bunyi daripada uang di peti itu besar, dia yang akan masuk surga. Sampai begitu. Pencipta bukan Tuhan. Boro-boro ngomong Tuhan. Pencipta itu hanya menciptakan wahyu umum. Sedangkan wahyu khusus adalah Kristus harus hadir. Begitu hancurnya nilai daripada ketuhanan Kristus. Yang sesungguhnya pengampunan itu siapa yang memberi? Tuhan. Tetapi mereka mengubahkan dengan sakramen. Hari-hari ini ada orang-orang yang menggunakan sakramen dengan kesalahan yang menyesatkan, yang mengulang kembali zaman itu. Orang bawa anggur, orang bawa roti untuk sesuatu yang disembah, untuk sesuatu. Orang pakai air, kemudian air ini didoakan oleh para imam dan minumkan. Saudara, ketuhanan Kristus hancur. Dan kemudian pengampunan dosa bukan lagi diberikan oleh Yesus, tetapi diberikan oleh seberapa bakti saudara melakukan ibadah saudara. Demikian Rasul Paulus mengatakan, aku tidak punya keyakinan yang lain. Jemaat Roma akan berubah. Jemaat Roma akan dibaharui. Jemaat Roma akan menjadi mempelai Kristus. Jemaat Roma akan berbuah Injil. Banyak orang yang diselamatkan. Seperti dia katakan adalah aku berutang baik kepada orang Yunani, Yahudi, orang pelajar, tak pelajar. Rasul Paulus mengatakan hanya di dalam Kristus tidak ada perbedaan maupun laki, perempuan, orang kuat, orang lemah, orang Yahudi, non Yahudi, orang yang terpelajar, tak terpelajar. Tidak ada budak dan orang bebas, tidak ada perbedaan. Jemaat Roma mempersoalkan artifisial, permukaan di dalam hidup kita. Siapa yang hari ini kaya? Dia yang dikatakan lebih memiliki iman. Saudara, reformasi sudah terjadi pada zaman itu. Martin Luther menangkap ini dan Martin Luther memakukan dalil ini sehingga dia harus menderita. Dia harus mengalami siksaan dan penjara. Saudara, bagaimana dengan ketuhanan saudara? Sekali lagi, iman saudara tidak diragukan menurut Alkitab. Bahkan dikatakan terkenal imannya orang Roma. Yesus berkata, dari buahnya orang mengenal pohonnya. Dari kelakuanmu, dari respekmu, dari sikap ibadahmu, dari kamu mengangkat Alkitab atau tidak di dalam ibadah, dari kamu memuji Tuhan atau tidak di dalam ibadah, dari kamu melakukan hidupmu sesuai Alkitab apa tidak, dari kamu mengingat firman Tuhan dengan menyanyikan pujian apa tidak, itu menjadi buah, itu menjadi pohon daripada kita semua. Karena itu reformasi harus dilakukan. Harapan Muse, biarlah otoritas gereja kembali. Bukan Muse, bukan para imam, bukan perjamuan.
bukan gereja, tetapi Kristus yang mengampuni. Dan otoritas gereja, sekali lagi, keyakinan akan kebenaran, tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Ada 2 wahyu yang diturunkan oleh Allah Bapa di sorga. Satu wahyu umum adalah penciptaan kita, melihat ciptaan kita mengenal. Tetapi orang manusia berdosa, mereka mengalami keselubungan. Mereka tidak bisa mengenal penciptanya, karena itu mereka tidak mengenal dirinya. Selain mereka mengetahui bahwa mereka orang berdosa, dan itu pun tidak menyadari. Karena itu Rasul Paulus menulis di dalam suratnya di dalam kitab Roma, bagaimana nilai kehancuran iman daripada jemaat. Karena apa? Menggantikan ciptaan menjadi pencipta. Karena apa? Karena mereka tidak pernah berlandaskan daripada Alkitab. Alkitab ini adalah otoritas tertinggi buat iman percaya kita. Oh Musa, saya sudah dibaptis Musa, saya sudah percaya Yesus sekian tahun, jadi ya percayalah Musa, saya sudah cukup percaya. Oh ya? Dari buahnya saya tahu. Apakah kamu berpegang sesuai firman? Rasul Paulus itu mengingatkan kepada jemaat Roma, kembali tentang imanmu satu. Tidak ada iman yang percaya selain Alkitab. Mari kita baca di dalam Roma 10 ayat 17. Yuk buka. Minggu depan saya wajibkan kita melakukan gerakan reformasi bersama, yaitu di dalam setiap ibadah saudara harus siapkan Alkitab dan pujian. Amin. Mari kita kembali, kita lakukan kegerakan kembali, bahwa gereja ini akan menjadi gereja yang diperbarui oleh Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17. Mari kita lihat Roma 10 ayat 17. Kita akan membaca bersama-sama 1, 2, 3. Jadi iman itu tidak timbul daripada sakramen, iman tidak timbul daripada baptisan, iman itu tidak timbul dari segala sesuatu selain apa? Firman. Karena itu Alkitab itu otoritas tertinggi daripada iman dan praktek hidup kita. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa aku meyakini bahwa dengan nyata, nyata itu di dalam terjemahan terbuka. Apokalipto, wahyu itu sesuatu yang tertutup dibuka. Sekarang aku tahu dan dengan nyata bahwa kebenaran Allah, yaitu orang yang benar hidup dari iman. Maksudnya bertolak dari iman, dipimpin kepada iman, dan sampai kepada kemuliaan. Iman di dalam Yesus. Dari mana iman? Pada waktu itu iman bukan daripada Alkitab, tetapi dari sakramen, dari patung, dari indulgensia, yaitu dari surat dosa, dari kemudian segala pernak-pernik daripada gereja, dan semua liturgi peraturan gereja, dan semua yang dilakukan oleh, yaitu otoritas tertinggi adalah pemimpin gereja seperti Musa seperti ini. Itu menjadi sesembahan mereka. Begitu mereka yakin untuk doa-doa daripada orang-orang yang percaya. Next. Dasar daripada reformasi adalah keyakinan akan kebenaran bagi orang percaya. Kebenaran bagi orang percaya itu berbicara mengenai bahwa hanya oleh anugerah. Sekalipun kita mengenal Kristus, sekalipun kita mengenal Alkitab, sekalipun kita tahu bahwa keselamatan itu karena iman, tetapi anugerah. Jemaat Roma melupakan ini. Mereka punya iman yang mendunia, mereka punya iman yang tidak diragukan, tetapi mereka punya iman karena perbuatan mereka, karena usaha mereka. Mereka mengatasnamakan iman itu dengan artifisial hidup mereka. Semua yang di permukaan dari Yahudi, satunya Yunani, bukan daripada yaitu anugerah. Saudara tahu anugerah itu, sola anugerah. Anugerah itu adalah yaitu pemberian Tuhan kepada yang tidak pantas. Karena itu di dalam surat Roma Rasul Paulus mengatakan tidak ada satupun orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Karena semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa mereka.
Rasul Paulus kembali untuk mengingatkan, berubah. Sekalipun imanmu itu mendunia, tetapi kalau kamu menyadari bahwa itu anugerah yang tidak layak, kamu akan menggunakan iman itu untuk apa? Untuk hal-hal yang memalukan. Rasul Paulus mengatakan banyak seteru salib Kristus. Mereka lupa, mereka meyakini untuk hal sementara. Mereka memang beriman, tapi bukan iman karena anugerah, tetapi karena apa? Sementara. Hal-hal sementara. Dia membutuhkan Kristus karena kebutuhan. Dia membutuhkan Kristus karena sakit. Dia membutuhkan Kristus karena kekurangan. Dia membutuhkan Kristus karena keadaan sementara. Padahal iman itu adalah pemberian dari orang yang binasa, dan dia memperoleh hidup kekal. Itu anugerah, sola gratia. Bukan sekedar sementara. Kalau sementara mah banyak orang yang bisa memberikan di dunia. Kalau soal cuma cinta, banyak hidung belang yang bisa memberikan. Tapi kalau agape, itu hanya Kristus yang harus datang untuk masuk dalam hidupmu, sehingga kamu punya iman dan menyadari mengapa Kristus harus datang. Siapakah saya ini? Sehingga saya bisa percaya kepada Kristus. Sehingga membuat yaitu nilai persekutuan, kesatuan daripada jemaat Roma itu dipulihkan kembali. Karena tidak ada yang bisa mempersatukan, mempersekutukan mereka dan membuat mereka kudus. Saudara, di dalam pelayanan Rasul Paulus sering menghadapi pertentangan, perpecahan, perpisahan. Mereka menghadapi ajaran palsu, pertengkaran dan sebagainya, sampai kepada satu pemahaman, yaitu berkaitan dengan kekudusan. Saudara, di hadapan Tuhan bukan menang atau kalah. Di hadapan Tuhan bukan yaitu kuat atau lemah. Artinya yang kuat dipilih Tuhan, yang menang dipilih Tuhan, bukan. Tetapi di hadapan Tuhan adalah kekudusan. Ayo coba diulangi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lebih kenceng, lebih kompak. Katakan haleluya. Apakah selama ini saudara menjaga kekudusan? Kekudusan tidak akan pernah terjadi tanpa saudara kembali kepada firman. Karena setiap kita sudah tercemar daripada dosa. Perpecahan, pertikaian, perselisihan di antara mereka. Rasul Paulus mengumandangkan pembaharuan. Sekalipun iman mereka, iman yang mendunia, tetapi mereka harus kembali. Untuk mereka mau kembali kepada setia kepada firman. Hidup di dalam kesatuan. Tidak ada orang yang budak dan merdeka. Laki, perempuan. Tidak ada terpelajar, tidak terbelajar. Orang kuat, orang lemah, tidak ada. Di dalam Kristus satu, semuanya mendapatkan yaitu sola gratia, dan mendapatkan iman untuk percaya supaya memperoleh hidup yang kekal. Karena itu gereja yang sejati adalah gereja yang kembali kepada yaitu nilai yang disebut dengan kekudusan dan nilai kesatuan. Dan kesatuan dan kekudusan itulah yang menjadi target utama bagi si setan reformator. Nah, supaya saudara tahu loh ya, setan memperbarui loh. Dia tahu AI sekarang. Setan itu tahu AI. Setan juga tahu yaitu cyber digital. Setan juga tahu, setan itu juga ikut reformanda. Karena dia tidak mau kalah. Bahkan saudara harus tahu, setan itu tahu semua tentang hidupmu. Tapi dia tidak maha tahu. Setan itu punya kuasa atas hidupmu. Tapi dia tidak maha kuasa. Setan itu bisa untuk mengendalikan saudara. Tetapi dia tidak maha mengendalikan. Setan itu hadir dalam hidupmu, tapi dia tidak maha hadir. Setan tidak hadir waktu kau duka. Tidak hadir. Setan tidak hadir waktu kau berlutut dan berkata, Tuhan aku berdosa, ampuni aku orang berdosa. Tidak hadir. Tapi setan hadir pada waktu, nih orang Yahudi, nih orang Yunani, nih gerejaku. Setan senang sekali
Karena itu, Gereja KM Tong mengambil keputusan. Kami mau direformasi. Tuhan, kembalikan kami kepada kesatuan dan kekudusan. Saudara, Israel, peperangan Israel ini sekarang akan memicu peperangan dunia ketiga. Saudara, nubuat sudah diberitahukan. Megatrust adalah gempa bumi. Itu sudah dikatakan di dalam Matius 24. Hari-hari terakhir sebelum kedatanganku kembali. Aku Kristus, aku Sang Logos, dan aku Injil yang kamu beritakan akan datang kembali. Bersiap-siaplah. Apakah kita sudah menjaga kesatuan dan kekudusan? Mari kita. Lu musuh kan sulit musuh satu dan kudus. Enggak, kalau kalian merasa bahwa kalian adalah punya gambaran sebagai suami istri dengan Tuhan. Gambaran kesatuan dan kekudusan itu suami istri. Dan Rasul Paulus mengatakan yang aku maksudkan rahasia besar tentang reformasi gereja adalah ketika umatku menjadi satu dengan aku. Selama saudara tidak mau dimiliki Yesus, jangan pernah saudara mau kudus dan saudara mau setia. Tetapi saya percaya Tuhan tahu kebutuhan gereja ini. Mari kita kembali. Upaya kita untuk kembali kepada sebuah gereja yang sejati adalah gereja yang mengembalikan nilai kesetiaan, kesatuan, dan kekudusan akan menjadi gereja bagi semua orang. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Roma bahwa jemaat Roma harus ingat semua orang berlatar belakang apapun, mereka adalah imam-imam Tuhan. Di dalam kegerakan reformasi pada zaman itu, yang terjadi adalah keimamatan hanya dipegang oleh pemimpin gereja. Keimamatan hanya dipegang oleh tokoh-tokoh gereja. Keimamatan hanya dipegang oleh rohaniawan. Keimamatan dipegang oleh ritual-ritual yang dijalankan. Karena itu reformasi harus dilakukan tahun itu. Seperti yang Rasul Paulus juga lakukan. Supaya setiap orang tidak lagi memperhatikan hal-hal yang di permukaan, tetapi ketahuilah kamu disembunyikan, kamu diimputasikan, kamu itu digantungkan, kamu itu dikenakan kepada yaitu Kristus. Dan saudara tahu Kristus itu punya gelar namanya Imam Melkisedek. Imam Melkisedek adalah imam besar agung. Keturunan Lewi itu disebut Imam Lewi. Seluruh orang Israel itu di bawah keturunan Lewi. Karena itu mati. Beberapa anak imam mati. Karena itu adalah kedagingan. Dan Tuhan tidak mau. Yang Tuhan kehendaki adalah korban yang sejati, yaitu Kristus yang bukan daripada keturunan manusia, tetapi keturunan daripada Melkisedek. Karena itu Kristus yang mengimputasi kita. Kristus yang menaruh, Kristus yang mengkaitkan kepada kita. Karakter saudara dan saya itu adalah imputasi dari Kristus. Sehingga kita adalah disebut imam. Sehingga gereja bukan mengikuti satu imam, tetapi setiap saudara adalah imam. Maka setiap kita boleh mengambil peran sebagai keimamatan. Setiap kita boleh mengambil peran sebagai pelayan. Setiap kita boleh mengambil peran sebagai pemimpin. Setiap kita boleh mengambil peran sebagai pemberita Injil. Saudara, mari kita bongkar pikiran kita. Kita rubah konsep gereja di dalam diri kita. Mari kita kembali. Bukan gereja itu adalah imamat. Bukan majelis itu imamat. Bukan musa. Tetapi Anda adalah imam orang percaya. Katakan, saya imam Tuhan. 1, 2, 3. Saudara, ini dibayar dengan darah. Keyakinan akan keimamatan ini dibayar dengan reformasi, revolusi untuk pembaharuan, yaitu kebenaran. Next, dan yang terakhir saudara, selain kebenaran yang diyakini oleh Rasul Paulus, kenapa jemaat Roma terpecah? Kenapa jemaat Roma kok tidak berbuah? Kenapa jemaat Roma
harus diusir daripada kota Roma. Kenapa saudara tahu? Karena mereka tidak meyakini akan Injil Tuhan. Gereja pada saat masa reformasi adalah gereja yang hanya dipakai bukan untuk menjadi sarana menyampaikan Injil, tetapi adalah jual beli. Kemarin ada yang tanya, Musa, Basar masa boleh Musa di gereja? Loh, enggak di dalam gereja kok. Kalau di dalam gereja enggak boleh. Dua, konteks daripada Basar yang di Alkitab adalah mereka menjual belikan, yaitu korban untuk persembahan. Beda saudara. Itu bukan untuk makan yang dijual. Mereka jual beli kambing, lembu, merpati, kemenyan, dijual mahal sama imam-imam itu. Karena mereka adalah hamba uang. Rasul Paulus mengingatkan kepada gereja yang di Roma supaya kembali diperbarui. Ingat bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kamu. Seharusnya pertaruhan nyawamu, perjuangan nyawamu, kesibukanmu adalah untuk Injil. Tetapi gereja menyimpang daripada ini. Gereja bukan memberitakan Injil. Sekali lagi, gereja adalah sarana untuk menyampaikan Injil. Maka mulai sekarang, mimbar ini bukan untuk menghibur saudara, bukan untuk membelai-belai saudara, tetapi firman ini adalah pedang bermata dua. Mulai hari ini saya sebagai koordinator dari gereja Kaim Tong, saya mempertanggungjawabkan setiap orang yang naik di mimbar ini wajib untuk mempelajari firman dan hidup oleh firman. Saudara, saya sekarang buka rahasia kepada saudara. Di era digital ini ada fasilitas AI. Saya mengundang pemimpin-pemimpin muda yang masih cemerlang. Gunakan AI-mu bukan untuk bisnismu, tapi cari Musa khotbah, buka AI. Apakah betul yang dimaksudkan Musa? Karena itu saya harus memberikan hukum wajib kepada hamba Tuhan di sini. Jemaat membutuhkan pengetahuan, bukan membutuhkan penghiburan. Jemaat membutuhkan informasi Alkitab, bukan informasi yaitu kitab motivasi. Melalui bulan reformasi ini saya ingin mengembalikan gereja harus mengangkat tinggi otoritas yaitu firman. Hanya oleh Injil, hanya oleh kebenaran, maka Tuhan berkata bahwa akan semakin banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Kalau saudara mengikuti saya khotbah-khotbah di kedukaan, maka saudara akan merasakan perubahan. Musa sekarang khotbah di kedukaan pun Musa harus menjelaskan tentang Alkitab. Karena saya percaya tidak ada seorang pun yang bisa menghibur, hanya nama Yesus dan firman Tuhan. Karena ketika Tuhan ditinggikan di tengah-tengah manusia, Tuhan akan menarik banyak orang datang. Saya percaya ke depan tahun 66 Kaim Tong akan ulang tahun. Melalui bulan reformasi ini saya percaya kalau memang betul-betul Alkitab ditegakkan di mimbar ini dengan sungguh-sungguh. Saya percaya dengan iman. Seperti yang diyakini oleh Rasul Paulus. Semua orang akan percaya. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Baik orang terpelajar, tak terpelajar. Baik suku Tionghoa atau bukan suku Tionghoa. Baik dari manapun akan datang ke tempat ini. Bukan untuk mencari Kaim Tong, tapi akan mencari Kristus dan firman Tuhan. Amin. Dan saudara, saya percaya kegerakan reformasi yang terakhir adalah bahwa ada gereja yang dipertahankan oleh Martin Luther. Orang mengatakan gerakan reformasi adalah gerakan daripada gereja yang kelihatan. No. Martin Luther kalau mati untuk yang kelihatan, untuk apa? Karena dia percaya firman. Orang baik banyak di dunia ini. Dan orang baik mau mati untuk sesamanya. Tapi orang baik tidak mau mati untuk hal kebenaran. Jarang. Hanya Kristus. Karena itu Martin Luther mau. Sesungguhnya reformator ini bukan untuk gereja yang kelihatan. Tetapi arah daripada keyakinan daripada Martin Luther adalah kepada gereja yang tak kelihatan.
Gereja yang tak kelihatan adalah gereja sejati. Gereja yang percaya Yesus. Gereja yang mengotoritaskan firman. Gereja yang memberitakan Injil. Saudara tahu, akibat dari peperangan daripada Israel, Iran itu sekarang, saudara, jutaan orang kembali percaya Yesus. Jutaan orang, saudara. Dan itu dipublikasikan di media. Jutaan orang karena peperangan, mereka berkata, Tuhanku yang aku sembah selama ini tidak bisa menolong. Oh, kalau begitu dia mencari pertolongan yang sifatnya sementara. Banyak Tuhan yang bisa menolong sementara. Enggak, saudara. Dia tahu kematian setiap hari menjemput. Makanya Rasul Paulus berkata, maut setiap hari ada padaku. Karena itu yang aku inginkan kembali kepada Tuhan. Saudara, apa yang membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak hidup dalam iman? Karena kita merasa kematian masih jauh. Rasul Paulus, Martin Luther, dia mempercayai orang-orang yang percaya karena Yesus untuk hidup kekal. Tetapi karena Rasul Paulus berkata, kalau aku harus tinggal bersama kamu Roma, kalau aku harus tinggal menjenguk kamu Roma, aku akan memberikan karunia rohani. Apa maksud karunia rohani? Bahasa roh, bukan ente. Bukan nubuat, penglihatan, bukan. Tetapi karunia rohani adalah karunia yang dinamakan adalah endunamos, yaitu kekuatan dari dalam untuk memperbarui mereka kembali, untuk memiliki keyakinan akan Injil, dan mereka percaya bahwa bukan orang Yahudi saja yang diselamatkan, bukan orang Yunani saja yang diselamatkan, tetapi semua orang. Gereja yang tak kelihatan termasuk gereja yang kelihatan. Itu yang menjadikan hati Rasul Paulus dan Martin Luther. Dan itu menjadi hati bagi gereja Kaimtong. Mulai hari ini gereja Kaimtong menjadi bagian di dalam gereja rasuli. Karena itu kenapa kita selalu mengucapkan iman rasuli. Bersama dengan orang sepanjang zaman dan abad kita mengakui iman bersama-sama. Itu saudara sedang mengakui dengan gereja yang tak kelihatan. Gereja sejati. Gereja yang sungguh percaya kepada Tuhan. Lalu gereja yang kelihatan bagaimana Musa? Pertanyaannya, jawab semua poin di sini. Apakah saudara ada yang menuhankan Kristus? Alkitab mengatakan, ada lalang dan ada gandum. Tidak semua orang di dalam gereja yang ke gereja percaya Yesus. Tidak semua orang yang ke gereja itu mengandalkan Alkitab. Tidak semua ke gereja itu yang suka memuji. Tidak semua yang memberitakan Injil. Saudara, mari kita kembali. Ini gerejamu. Ini gereja saudara. Perjuangkan. Musa gereja kok itu wae. Gitu loh. Ini gereja saudara. Terutama ini loh senior-senior yang sudah berjerih lelah untuk mewariskan kepada anak-anak kita. Mari kita berikan yang terbaik. Kembali ke Alkitab. Tinggikan Kristus sebagai Tuhan. Alkitab sebagai otoritas hidupku. Bukan tradisi. Bukan manusia. Bukan aksesoris. Tetapi Alkitab ungkul. Kata Pak Sandi yang ngajari Musa ya. Pak San, ungkul ya. Alkitab ungkul. Kristus ungkul. Dan Injil ungkul. Mari kita berdoa.